Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Kalian sudah sholat duha kah? Sudah al-masyurat? Jika belum, silahkan kalian tuntaskan dulu duha dan al-masyurat kalian baru memulai pembelajarannya. Oke, jika sudah, silahkan lanjut video pembelajaran ini. Oke, kalian sekarang sudah memasuki tema baru, yaitu tema B. Nah, tema B, kita pokok bahasan hari ini adalah materi bahasa Indonesia. Di tema B ini salah satu pokok bahasan bahasa Indonesia adalah tentang 5W1H. Apa itu 5W1H? Pastinya kalian sudah pernah mendengar istilah tersebut. 5W dan 1H, what, when, where, who, why, dan how. Apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Intinya 5W1H ini adalah seni untuk bertanya. Apa sih istimewanya kemampuan bertanya ini? Nah, kalian tentunya sudah tahu dong dengan Bang Karni Ilyas yang ada di ILC itu, atau dengan Mbak Nana alias Najwa Shihab yang ada di Mata Najwa. Kalian pasti sudah tidak asing dengan beliau berdua. Nah, Bang Karni dan Mbak Nana ini adalah senior dalam bidang jurnalistik. Beliau ini adalah wartawan atau reporter yang keahliannya adalah bertanya. Kalian lihat sendiri, dengan bertanya beliau bisa mengumpulkan informasi dengan baik. Semakin baik kualitas pertanyaan, semakin baik juga informasi yang akan didapat. Nah, pertanyaan seperti apa yang baik? Nah, kita mulai dari dasar-dasarnya dulu. Silakan simak pembahasan Ustaz Rizal berikut ini. Jangan lupa catat bagian-bagian pentingnya. Oke, kita mulai pembahasan tentang 5W1H alias seni bertanya. Kita mulai. Oke, kita mulai materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah tentang 5W1H atau 6 pertanyaan dasar. Apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, kita akan mempelajari bagaimana penggunaan 6 kata tanya dasar ini. Oke. Jadi secara umum, pertanyaan apa itu digunakan untuk menanyakan benda atau hal. Apa yang ada di tanganmu? Apa yang ada di dalam ruangan itu? Apa yang kamu bawa? Dan sebagainya. Kemudian kapan? Kapan itu menanyakan waktu. Kapan waktunya kamu belajar? Kapan kita akan ke sekolah? Kapan kita akan berbelanja? Dan sebagainya. Kemudian di mana? Di mana rumahmu? Di mana letak sepatu? Di mana kita mengerjakan PR dan sebagainya. Kemudian siapa? Siapa itu menanyakan nama orang atau tokoh yang ada dalam cerita atau apa yang kita bicarakan. Siapa yang menanam pohon? Siapa Presiden Indonesia? Siapa yang mengajarkan baca dan tulis, dan sebagainya. Kemudian pertanyaan mengapa. Mengapa itu menanyakan sebab atau alasan. Mengapa kita harus belajar? Mengapa kita harus membantu ibu? Mengapa kita harus merayakan kemerdekaan, dan sebagainya. Kemudian bagaimana. Bagaimana itu menanyakan cara atau keadaan. Bagaimana kabarnya si Fulan? Bagaimana cara menggoreng telur? Bagaimana cara menanam bunga? Dan sebagainya. Nah, sekarang kita coba praktek ya. Nah, saat memberikan contoh, ada sebuah bangunan. Kira-kira pertanyaan apa saja yang cocok untuk bangunan yang ada di gambar ini? Kita mulai dari pertanyaan apa? Apa nama bangunan ini? Apa aktivitas yang dapat dilakukan di tempat ini? Apa keistimewaan tempat ini? Kemudian pertanyaan kapan? Kapan bangunan ini dibangun? Kapan saja kita dianjurkan untuk datang ke tempat ini? Kapan terakhir kali kita berinfak di tempat ini? Nah, kemudian pertanyaan di mana? Di mana letak bangunan ini? Di mana letak tempat berwudu?
Di mana lokasi untuk mengumandangkan adzan, nah, dan sebagainya. Kemudian, siapa? Siapa yang diperintahkan untuk beribadah di tempat ini? Siapa yang memimpin sholat di tempat ini? Siapa yang kita sembah di tempat ini? Pertanyaan, mengapa? Mengapa sholat fardu lebih baik dilakukan di tempat ini? Mengapa kita harus memakmurkan tempat ini? Mengapa bangunan ini penting bagi umat Islam? Dan pertanyaan bagaimana? Bagaimana cara mendirikan bangunan ini? Bagaimana etika yang harus diterapkan di tempat ini? Bagaimana cara memakmurkan tempat ini? Dan sebagainya. Nah, apakah pertanyaannya cuma tiga macam itu saja? Tidak. Pasti akan ada banyak pertanyaan untuk tempat yang disebut masjid ini. Nah, pertanyaan yang kita ajukan pasti akan menentukan jawaban apa yang akan kita dapatkan nanti. Nah, jadi selanjutnya kita akan berlatih membuat pertanyaan. Siap-siap ya. Sekarang kalian coba buat pertanyaan dari gambar yang saya sajikan berikut ini. Dari gambar ini buat pertanyaan apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nanti Ustadz akan sertakan filenya di bawah. Kalian silakan jawab di buku tulis, kemudian difoto dan japri ke Ustadz Rizal. Silakan kalian kerjakan untuk hari ini. Oke, dikerjakan untuk hari ini. Pertanyaannya boleh apa saja yang berhubungan dengan gambar ini. Ingat ya kata dasarnya, apa satu pertanyaan, kapan satu pertanyaan, siapa satu pertanyaan, di mana satu pertanyaan, mengapa satu pertanyaan, dan bagaimana satu pertanyaan. Nah, seperti itu ya. Silakan buat pertanyaan yang sebaik mungkin sesuai dengan informasi yang ingin kalian dapatkan terkait dengan gambar ini. Oke, dan silakan boleh kalian kerjakan mulai sekarang. Nah, demikianlah pembahasan tentang seni bertanya pada pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Insya Allah ke depan kita akan sering-sering mempraktekkan teknik 5W1H ini. Nah, jadi tujuannya agar kalian bisa mendapatkan informasi yang baik. Karena dari pertanyaan yang berkualitas lahirlah informasi dan ilmu yang berkualitas. Bahkan ilmu itu terbangun dari pertanyaan. Nah, oleh karena itu kalian jangan segan-segan untuk bertanya. Seperti yang disebutkan oleh pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Nah, kalau sesat hanya di jalan saja gampang, ada Google Map. Tapi bagaimana kalau kalian sesat dalam informasi, sesat dalam ilmu? Nah, ini tentu akan berbahaya. Oleh karena itu, budayakanlah belajar bertanya dengan pertanyaan yang baik. Apakah itu bertanya kepada orang lain, bertanya kepada buku, atau bertanya pada diri sendiri. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan di Japri Ustadz Rizal. Untuk hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.